Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dari tim Cepra Channel meminta Kiai Haji Haris Ubaidillah untuk memberikan sedikit tausiah mengenai penentuan awal hijriah itu, awal tahun hijriah itu seperti apa. Kenapa Cepra Channel mengambil tema seperti itu? Untuk bagi masyarakat umum agar tidak cepat termakan oleh hoaks yang sering beredar di masyarakat mengenai besok Ramadan, besok Syawal, besok ini, besok itu. Makanya kita ini untuk memberikan masukan ilmu yang bermanfaat bagi para jemaah dan masyarakat umum yang menonton di Cepra Channel. Ya. Sekarang kita akan kembali kepada Kiai Haji Haris Ubaidillah untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan tahun hijriah secara Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Cepra Channel dalam rangka silaturahim. Pertama, Al-Fakir juga ingin klarifikasi. Tolong jangan sebut Al-Fakir nih Kiai. Ini berat banget nih. Ringan diucapkan tapi berat dipikul ini. Cukup panggil Bang Aji, kita udah seneng banget ya. Iya. Jadi bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Mirza menentukan awal bulan Hijriah. Awal dari penentuan bulan Hijriah itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan, yang melihat bulan, falyasum, maka berpuasalah. Ini merupakan dalil nakli perintah untuk wajib berpuasa. Jadi siapa yang diperintahkan wajib berpuasa adalah orang yang sudah melihat bulan atau disampaikan informasi kepada seseorang sudah ada yang melihat bulan. Jadi disinilah awal dari perintah wajib berpuasa. Terus kenapa terjadi perbedaan awal daripada bulan Hijriah? Karena memang ada beda penafsiran dari kata-kata syahidah itu. Syahidah itu menurut sebagian ulama kita diartikan bahwasanya syahidah itu maknanya adalah ru'yatu bil basar, melihat dengan mata, dengan penglihatan. Sementara ulama kita yang lain mengartikan, menafsirkan bahwa syahidah itu diartikan dengan kata ru'yatu bil ilmi. Ini jelas beda. Karena kenapa? Ulama yang meyakini bahwasanya ru'yat itu dengan mata, dengan penglihatan, selama hilal itu tidak akan terlihat, maka itu belum masuk bulan muda. Tapi ulama yang mengatakan bahwasanya ru'yatul bil ilmi, meskipun tidak terlihat oleh mata, tapi sudah terlihat oleh ilmu atau sudah bisa dihitung dengan ilmu hisab, meskipun belum terlihat mata, tapi karena sudah terlihat dengan sistem alat hitung seperti yang disebut dengan ilmu hisab atau ilmu falak, maka sudah masuk bulan muda. Nah, terus akhirnya pemerintah mengeluarkan satu tataran untuk mengukur patokannya apa? Kemungkinan untuk bisa dilihat, disebut imkanur ru'yah. Nah, pemerintah kita udah sepakat bahwasanya kemungkinan hilal itu terlihat saat tinggi hilal 2 derajat dari ufuk barat. Selama belum tinggi hilal, belum ada sampai ufuk derajat 2 derajat ini, maka sudah bisa dipastikan bulan itu tidak akan terlihat. Kalau bulan tidak terlihat, berarti bulan tersebut diistikmalkan, dibulatkan menjadi 30 hari. Nah, bulan awalnya jatuh setelah hari yang ke-30. Tapi kalau misalnya bisa terlihat, maka bulan Hijriah saat itu jatuh umurnya 29 hari. Besoknya langsung masuk tanggal 1 atau awal bulan Hijriah. Ini berlaku untuk semua awal bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai Zulqaidah, Zulhijjah. Nanti juga kalau bulan haji, penentuannya juga seperti itu. Kalau misalnya bulan itu tingginya kurang dari 2 derajat, maka bisa dipastikan tidak akan terlihat, diistikmalkan menjadi 30 hari. Nah, lain, kalau ulama yang mengatakan bahwasanya meskipun tidak terlihat oleh mata, tapi sudah bisa dihitung, maka awal bulan Hijriah, walaupun tingginya belum sampai 2 derajat, itu sudah masuk bulan muda atau awal bulan Hijriah. Nah, terus bagaimana konsekuensinya daripada ini? Ya, sekarang siapapun umat Islam, siapapun umat muslim di Indonesia yang mengerti ilmu falak,
silakan laksanakan sesuai dengan keyakinannya. Yang tidak mengerti silakan ikut hasil sidang isbat, keputusan daripada pemerintah. Karena ini kan sifatnya lebih ke masalah keilmuan. Jadi jangan dianggap ini masalah perpecahan. Justru ini menunjukkan hasanah kekayaan ilmu dalam Islam. Nah, ini yang penting. Terus kalau misalnya itu mana lebih penting, ilmu hisab sama ilmu ru'yat? Oh, dua-duanya penting. Kenapa bisa penting? Sekarang saya akan sampaikan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya dilihat harus dengan mata, harus dengan basar, dengan penglihatan, dia juga harus mengerti ilmu falak. Dia harus mengerti ilmu hisab. Dan itu metode-metode yang digunakan oleh ilmu hisab itu banyak. Ada epimeris, ada almanak nautika, ada sulamun nairain, ada khulasaul wasfiyah, dan banyak sekali. Itu setahu saya ada 20 lebih metode penghitungan ya untuk menentukan tinggi hilal pada saat, bukan cuma ini adalah ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang falak, ilmu tentang astronomi. Itu ada 24 metode yang saya tahu. Nah, kenapa orang yang meru'yat hilal itu harus mengetahui ilmu falak? Karena dari ilmu ru'yat tersebut, maka orang tersebut akan tahu perkiraan di mana hilal kira-kira akan muncul. Kita melihat hilal itu pada saat waktu maghrib. Saat dari titik barat, apakah dia cenderung ke selatan atau dia cenderung ke utara. Nah, itu bisa ditentukan ilmu hilal. Kalau yang kita pernah dengar ilmu katanya teropong pakai bambu, itu bukan teropong pakai bambu. Itu bisa pakai bambu, bisa pakai besi, bisa pakai kayu, atau benda apapun yang padat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan di mana posisi hilal akan terbit. Jadi kalau hilal itu terbitnya dari barat, kalau matahari terbitnya dari timur, di bulan muda. Begitu hilal kelihatan, itu akan bisa, oh berarti awal bulan jatuh esok hari. Kenapa orang yang ru'yat itu harus mengerti ilmu falak? Sekarang kalau misalnya berdasarkan ilmu falak, bahwa tinggi hilal itu misalnya 3 derajat arah utara-barat, jadi dari barat ke utara. Maka kalau dilihat arah selatan, itu bisa dipastikan bukan hilal, karena tidak sinkron dengan ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu hisab yang kita sudah hitung. Jadi ilmu ru'yat itu wajib menguasai ilmu falak. Jangan, tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kesaksian palsu. Karena kenapa? Orang, saya udah lihat hilal, padahal yang dilihat bukan hilal. Mungkin bayangan matahari yang bentuknya mirip hilal. Tapi kalau orang itu sudah mengetahui ilmu falak, di sebelah mana? Barat, utara, atau barat, selatan. Nah, berdasarkan ilmu hisab itu akan ketahuan yang dilihat betul-betul apa tidak. Betul-betul hilal atau iya, betul-betul hilal atau ternyata hilal itu sangat tipis sekali, itu nggak kelihatan. Kalau bukan orang-orang yang terlatih, itu akan sulit. Lain halnya di zaman Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah, orang Arab Baduy gunung sekalipun yang tidak punya gelar akademis, kalau dia mensaksikan bahwasanya dia pernah lihat hilal, itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena zaman itu emang penanggalan itu udah jadi kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang kan udah enggak. Sekarang kita lebih ke solar system, ke peredaran matahari. Bumi mengelilingi matahari. Kalau ini kan hilal ini berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Jadi beda antara solar system dan lunar system. Begitu, Ustaz. Nah, kalau ini yang dikit lagi kita mau Idul Adha nih ya, penetapan bulan Zulhijjah itu seperti apa? Terkadang kan ada orang bilang gini, kalau di Mekah udah Arafah, maka besok kita harus lebaran. Nah, itu benar atau enggak? Penetapan seperti itu. Setiap daerah itu matlaknya beda-beda, jadi nggak bisa dijadi patokan. Jadi memang dalam sistem penentuan awal bulan Hijriah itu ada beberapa pendapat. Ada tiga metode. Yang pertama adalah ru'yat global. Ru'yat global itu patokannya Saudi, Mekah. Karena Mekah merupakan pusat Islam sekarang, ya kan? Ka'bah di situ. Jadi apa yang diinformasikan oleh Mekah, berarti seluruh yang meyakini ikut apa yang diinformasikan Mekah. Terus ada lagi ru'yat lokal, bukan ru'yat global. Nah, itu berdasarkan matla yang sudah ditentukan berdasarkan garis bujur, garis lintang. Dalam seperti ilmu geografi itu kan pernah kita pelajari. Nah, dari situ tiap daerah itu beda-beda.
Dan kadang-kadang ada di satu wilayah yang hilal sudah terlihat, di tempat lain belum terlihat. Jadi ini memang sudah ditunjukkan oleh baginda Rasul bahwasanya di Syam itu pernah puasa, kok di sini belum puasa. Nah, karena kenapa? Matlaknya beda. Matlaknya beda. Dan kita juga bisa beda dengan negara lain karena lokasi awalnya itu beda, lokasi kedudukan posisi kita di bumi itu beda. Ini kebetulan ada gambar global kan. Nah, itu bisa kita lihat ada garis bujur, ada garis lintang. Nah, di situ yang jadi patokannya. Sekarang tinggal kita mau yang mana. Kalau kita ikut sama yang pakai ulama yang hisab, ya berarti kita ikutin. Belum sampai 2 derajat meskipun belum terlihat, ya udah kita ikutin. Ada hadis Ustaz yang apa? Haji kubro itu adalah wukuf di Arafah kan. Nah, itu bagaimana kan? Kita itu harus patokan dari hilal, hisab atau hadis yang itu untuk bulan Zulhijjah nanti ke depannya itu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka ikut yang lokal karena ru'yat tiap-tiap daerah itu matlaknya itu beda-beda. Jadi belum mungkin di Mekah sudah tanggal 9 Zulhijjah, mungkin di kita belum. Atau ya itu jadi tergantung tergantung daripada keputusan pemerintah setempat. Jadi kalau buat yang awam yang belum mengerti ilmu falak, sebaiknya ikut taat daripada pemerintah. Karena pemerintah pun juga kan banyak ulama-ulama yang mengerti ilmu falak, udah pasti itu mengerti ilmu falak, mengerti ilmu ru'yat dan seterusnya. Jadi pemerintah itu tidak akan sembarangan menentukan awal bulan Hijriah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan begini. Emang sekarang kan eranya era borderless, antar negara ini udah nggak ada batasan lagi. Nah, ini yang tinggal kita yakinnya kemana. Tapi kalau saya pribadi, saya anjurkan kita ikut pemerintah setempat. Pemerintah setempat. Kalau hadis yang haji kubro adalah wukuf di Arafah, nggak perlu itu. Itu hukum tetap. Boleh aja. Iya. Tapi untuk menentukan awal hijriahnya, kita tetap ikutin pemerintah setempat. Nah, yang buat Zulhijjah itu kan besok kan lebaran haji. Nah, apakah kita mengikuti hadis haji kubro adalah wukuf di Arafah atau ikut hitungan nisab atau untuk menentukan harus dibedakan. Hadis yang haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu hadis Nabi, beda kedudukannya dengan bagaimana menentukan awal bulan Hijriah. Kalau itu lebih menekankan kepada posisi wukuf di Arafahnya. Posisi kedudukan wukuf di Arafahnya ini. Sedangkan menentukan awal bulan Hijriah bukan hadis disebut, tapi berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum. Itu berlaku untuk seluruh penetapan awal bulan Hijriah. Mau dia pakai ilmu menafsirkan syahidah itu ru'yatul bil ilmi, silakan. Mau ru'yatul bil basar, ya silakan. Itu masing-masing keyakinan ilmu yang dipakai. Itu dipakai untuk menentukan awal bulan Hijriah, bukan menentukan posisi kedudukan ibadah tersebut. Contoh, kalau kita misalnya lagi habis sholat subuh berjamaah, terus kita ngaji atau kita taklim atau kita baca kitab, terus sampai terbitnya syuruk kita sholat syuruk, sunat syuruk itu 2 rakaat, itu kan pahalanya seakan-akan kita melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna sampai 3 kali. Itu kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, bukan berarti kita sudah melaksanakan ibadah haji. Cuma pahalanya aja keutamaannya, tapi kita belum menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus tempatkan konteks daripada dasar hukumnya itu. Nah, jadi untuk kembali kita ke masalah kita, bagaimana menentukan awal bulan Hijriah. Nah, awal bulan Hijriah itu berdasarkan hilal, melihat hilal. Nah, melihat hilal ini bisa diartikan melihat dengan ilmu. Bisa juga ada ulama yang mengartikan melihat dengan mata kita. Begitu Ustaz. Jadi terima kasih banget nih Ustaz Kiai Haris Ubadillah ya. Karena ilmu yang diberikan ini bermanfaat buat kita yang hadir di sini maupun buat penonton yang di Cepret Channel. Karena apa? Ini merupakan jihad melalui media sosial. Karena bagaimanapun kan jangan sampai kita cuma belajar lewat kitab doang, kita harus belajar seperti inilah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Terima kasih banyak ya, yuk. Terima kasih guys. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cepret Channel, channelnya kaum milenial. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di ngobrol perkara iman. Dan sangat alhamdulillahnya malam hari ini kita kedatangan guru mulia, ketua dari Manhajus Sholihin, Ustadz Syahid Joban. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, belakangan kali ini ada terjadi hujan, tanah longsor. Rumah Ustadz kena kebanjiran nggak? Alhamdulillah di rumah Ustadz enggak, tapi sekitar rumah Ustadz kena banjir. Oh, alhamdulillah tapi ya. Iya. Rumah Miftah kena banjir juga? Alhamdulillah juga enggak, Mungkin alhamdulillah. banjir rindu kali ya. Iya. Di tema kali ini kita akan ngebahas tentang musibah. Gimana sih Ustadz, khususnya di Jakarta, Sulawesi, itu terjadi musibah, ada banjir, tanah longsor, dan gimana tanggapan Ustadz soal musibah sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bicara soal musibah, memang setiap manusia itu Allah berikan rasa senang, rasa sedih. Termasuk kita ketika menghadapi musibah. Musibah menurut Imam Al-Qurtubi itu kullu ma yukrihul qalb. Sesuatu yang dibenci oleh hati itu disebut dengan musibah. Misalkan kalau pemirsa dimanapun Anda berada merasakan hati disakiti orang, dihina orang, dibully orang, nah kita ngerasa sakit nih, hati kita sempit, itu bisa disebut sebagai kategori musibah. Atau saat fenomena sekarang ini rumah kita kena banjir, kemasukan tanah longsor, hati kita tidak merasakan tidak suka, maka itu bisa disebut dengan musibah. Maka musibah ini sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Namun ketika Allah berikan musibah, di sana ada sebab musabab. Jadi Allah ini nggak ujug-ujug ngasih musibah, pasti ada sebab musababnya. Contoh, kenapa sih ada banjir? Karena manusia buang sampah sembarangan. Kenapa ada tanah longsor? Karena manusia membabat hutan yang asalnya untuk menyerap air, hutannya digunduli, kemudian air bingung dia mau kemana nih. Akhirnya dia nyari rumah-rumah yang dijadikan tempat tinggal. Nah, itu sebab secara zahir. Ada sebab secara batin yang tidak dilihat oleh manusia. Sebabnya apa? Adanya kemaksiatan, adanya kemungkaran, adanya kezaliman. Ini menjadi sebab turunnya musibah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Qala Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Apa musibah yang menimpa engkau sekalian, menimpa kita semua nih, fabima kasabat aydin nas. Itu disebabkan perbuatan manusianya sendiri. Jadi ketika ada musibah jangan nyalahin Allah. Kadang ada orang Miftah ya, kalau kena musibah ini nyalahin Allah. Kenapa sih Allah jahat sama saya? Kenapa sih Allah nggak sayang sama saya? Menyalahkan Allah. Padahal sumber musibah itu dari perbuatan manusia sendiri. Ya. Nah kemudian maksiat juga menjadi sebab Allah murka dengan menurunkan musibah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah tidak akan memberikan bencana kepada suatu negeri illa melainkan wa ahluha zalimun. Penduduknya banyak yang berbuat zalim. Zalim di sini pertama zalim akhlak. Contoh misalkan kalau ada seorang pejabat dia tidak mengurusi rakyat dengan baik, itu zalim. Itu menjadi penyebab murkanya Allah. Atau zalim akhlak ini bisa masuk kategori seorang anak tidak berbakti kepada orang tua, anak yang durhaka, anak yang menyakiti perasaan orang tua, itu zalim akhlak. Maka itu juga menjadi sumber adanya musibah. Yang ketiga ada zalim akidah. Apa itu zalim akidah? Kemusyrikan.
Jadi kita minta bantuan kepada selain Allah, dagangan supaya laku, kita minta dukun supaya ngasih jimat nih di depan warungnya, ini merupakan zalim akhlak. Karena itu ini menjadi sebab adanya musibah. Secara zahir manusia sendiri yang membuat musibah itu ada. Yang kedua, karena manusia mengundang murka Allah dengan adanya berbuat maksiat. Oke. Nah, Berarti musibah itu ada sebab dan akibatnya, sebab Ustadz. akibat, Iya. jadi nggak ujuk-ujuk datang. Oke. Gini Ustadz, kan aku sebagai kaum milenial, terus teman-temannya juga Cepret Channel juga yang nonton kaum milenial juga. Ya. Kayak misalnya musibah itu kan sesuatu yang kita tidak sukai. Ada terkecil dari musibah itu yang kita tidak sukai gitu. Terus kayak misalnya kalau kebanjiran kan kayak anak muda zaman sekarang nih beli skincare, terus skincare-nya nganyut gitu aja. Terus rumahnya kebanjiran, tenggelam segalanya. Nah, sebagai seorang mukmin, apalagi kaum milenial nih Ustadz, butuh bimbingannya. Gimana cara menyikapi musibah itu? Ya, baik. Cara menyikapi musibah, yang pertama kita harus mengetahui hakikat datangnya musibah. Maka dalam Islam diajarkan kita hafal semuanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang musibah, maka kita harus pasrahkan kepada Allah. Sehingga hati kita merasa plong, tidak merasa kecewa, tidak merasa sakit hati. Contoh, Allah katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Allah berikan musibah lapar. Lapar ini kan sesuatu yang membuat diri kita nggak suka. Kalau kita lapar, apalagi kita belum pernah makan di sini. Sesuatu yang nggak suka kita. Tapi Allah diberikan di sana ketentuan supaya kita kembalikan kepada Allah bahwa lapar ini datangnya dari Allah. Seperti puasa. Ketika kita puasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasakan capek ataupun lapar yang begitu sangat. Kenapa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian ketika kita kena musibah, harta kita dicuri orang, kemudian kita punya orang dicintai, pulang lebih awal kembali kepada Allah. Kalau kita mensikapinya dengan pertama, ini milik Allah, akan kembali kepada Allah, hanya titipan, maka kita tidak akan kecewa. Yang kedua, ketika ada musibah ini, jangan kita berpesta di atas musibah. Ini yang paling Allah nggak suka. Ada orang sudah diberikan musibah, tapi dia masih tetap berpesta pora. Bukannya dia jadikan pelajaran ini musibah sebagai bahan evaluasi diri, tapi ini dijadikan sebagai ajang menjauhkan diri daripada Allah. Contoh, ada orang kena banjir, ya, tapi tetap dia lupa kepada Allah. Malah dia dalam banjir itu menyalahkan pemimpin misalkan, ya, menyalahkan orang-orang, padahal diri sendiri juga ikut di dalam adanya banjir. Maka di dalam Islam, bagi seorang mukmin, musibah itu adalah ujian. Jadi kalau kita lihat ada orang mukmin kena musibah, itu merupakan ujian. Bagi seorang muslim yang kadang maksiat, kadang sholat, itu peringatan. Hati-hati lo, tobat gak lo? Kalau nggak tobat, bakal lebih parah lagi musibahnya. Yang ketiga, bagi orang kafir, musibah ini azab, siksa. Nah, ini perlu ya. Tinggal kita kategorikan diri kita ini masuk ke golongan yang mana. Apakah golongan orang kafir, orang muslim yang suka maksiat, atau orang-orang yang mukmin. Nah, maka ketika kita menghadapi musibah, pertama harus bersabar. Sabar ini penting, ya. Apapun yang kita jalani, kalau kita didasari dengan sifat sabar, maka kita akan bisa menata kehidupan, menata yang asalnya musibah bisa menjadi indah. Ada orang misalkan dia kena musibah, diputusin pacar atau diceraikan suami atau istrinya. Dirinya kalau nggak sabar,
maka ngaji, terus majelis taklim, nyari ilmu kemana aja gitu. Terus kita udah sholat nih Ustadz, tapi kayaknya Allah, bukan Allah sih, mungkin pikiran kitanya kayak gitu. Pikiran saya juga merasa kayak dia kok yang sholatnya biasa aja, yang sabarnya juga, maksudnya sabarnya juga lebih besar dari saya gitu. Tapi kok kayak hidupnya enak, terus musibahnya kecil-kecil aja, kayak diputusin pacar juga nggak pernah gitu. Yang ada saya mulu yang diputusin ya kan Ustadz gitu. Itu yang salah dari hati kitanya atau gimana Ustadz? Padahal udah sholat, tapi dia yang kurang sholatnya gitu. Hidupnya enak-enak aja. Baik, pertama Allah itu terkadang ingin menguji kualitas keimanan seseorang. Ini kami kita diuji sama Allah. Dia rajin sholat, dia rajin ibadah. Betul gak ketika dia ditimpa musibah dia tetap ibadah? Jangan-jangan dia sholatnya itu hanya dalam keadaan happy saja, tapi ketika ditimpa musibah dia malah meninggalkan Allah, meninggalkan sholat. Banyak kan orang sekarang ketika dia mungkin happy keadaannya, senang, dia sholat biasa. Tapi ketika ditimpa musibah, imannya goyah. Saudara, imannya goyah. Bukan berdekatan kepada Allah, tapi malah kembali ke sesuatu yang negatif. Akhirnya apa? Dia narkoba, dia minuman keras. Ya, banyak orang stres, tapi mencari jalan keluarnya bukan kembali kepada Allah, tapi dengan cara-cara narkoba. Padahal dia ahli masjid. Dia sering sholat kok. Ya bahkan dia anak ustaz. Itu Allah ingin menakar kualitas keimanan seseorang. Yang kedua, jangan lupa setiap ujian yang Allah berikan kepada seorang mukmin, ya, misalkan kepada ahli ibadah, pertama itu penghapus dosa bagi dirinya. Allah sayang sama dia. Allah nggak mau siksa dia di dunia, di akhirat nanti. Allah ingin berikan siksa dia di dunia. Karena siksa akhirat lebih keras dan lebih syadid. Yang kedua, musibah itu sebagai penguat daripada rizki kita. Barang siapa yang diberikan musibah, maka Allah akan berikan rizki. Artinya Allah akan tingkatkan derajatnya. Jadi yakin itu yang pertama ya, bahwa musibah datang menimpa kita, anggap Allah menghapus dosa kita. Dan yakin Allah akan angkat derajat kita. Yang kedua, ketika kita musibah itu datang, kita harus senantiasa berbanyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Karena istighfar ini salah satunya faedahnya adalah untuk menangkal mara bahaya. Nah, kemudian kalau ada orang fasik, suka maksiat, tapi nggak kena musibah, itu namanya istidraj. Apa kami kita? Istidraj. Istidraj itu uluran dari Allah. Allah kasih kesempatan dia, tobat nggak lo? Kalau nggak tobat, fa'akhadnahum baghtatan. Allah akan siksa sekaligus. Makanya jangan terlena kepada orang yang maksiat tapi hidupnya mewah. Itu jangan-jangan ujian dari Allah untuk Allah ambil sekaligus. Bersyukurlah kepada kita yang ditimpa musibah,
kita sabar, kita akan dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan dari Imam Syafi'i yang luar biasa bagus, kami ya. Seseorang itu tidak akan diangkat derajatnya hatta yubtala, sampai dia diuji. Maka Allah menguji Nabi Nuh, Allah uji, Nabi Yusuf Allah uji, Nabi Isa Allah uji, Nabi Musa Allah. Semua para nabi termasuk Nabi Muhammad, Allah berikan ujian semuanya. Falamma sabaru, ketika mereka sabar melewati ujian-ujian ini, maka nahumullah, Allah berikan kedudukan yang mulia. Maka ketika anak-anak muda milenial semua nih ditimpa musibah. Musibah itu apa? Mau bencana alam, mau hati kita sakit, disakiti orang. Ketika kita sabar, itulah proses Allah ingin menjadikan kita orang yang lebih tinggi dan lebih mulia. Ya, kami ya. Jadi kalau kami merasa hatinya gundah gulana, galau, nah itulah proses Allah akan mengangkat derajat kami. Jadi jangan galau, jangan pesimis, biarkan mereka yang tukang maksiat hidupnya enak, itu istidraj. Yang penting jadi kita merubah diri dengan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya sahabat milenial, kalau ada musibah itu pertama kita harus sabar dan istighfar. Alhamdulillah banget, kita udah mau sampai di penutupan. Setelah tadi sekian banyak pembelajaran dan ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Syahid Joban, apa dari kawan-kawan milenial ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir saya mendengarkannya ceramah Ustadz dan saya pun menyimaknya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada macam-macam dari kesabaran Ustadz? Sudah cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya. Tadi kita sudah bahas masalah sabar ya kami kita. Sabar itu dalam Islam ada 3 bagian. Ada berapa? Ada 3 bahasa, kemudian salah satu. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'at. Sabar di dalam taat. Taat itu apa? Ketika kita Allah perintahkan sholat, sabar. As-salatu khairum minan naum. Panggilan bangun subuh, ayo subuh itu bangun. Itu kalau kita ngelawan ngikutin nafsu nih, enakan apa? Tidur kita, ngelap, tarik selimutnya lagi. Tapi ketika kita punya kesabaran dalam taat kepada Allah, walaupun ngantuk, walaupun capek, harus sholat. Itu sabar dalam taat. Ya. Yang kedua, as-sabru 'alal mahdzur. Sabar dari larangan-larangan Allah. Sabar dari maksiat. Rem lah. Jika kita lihat cewek cantik nih, pahanya kelihatan, sabar kita. Stop. Baca astagfirullahaladzim. Kadang itu astagfirullahaladzim matanya begini. Katanya dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Nah, itu ketika ada maksiat kita sabar. Yang ketiga, as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Ditimpa musibah kita sabar. Jadi 3 jenis sabar ini harus kita ketahui. Sabar dalam taat, kemudian sabar dalam maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Kalau kita sabar dalam ketiga hal ini, apa Allah katakan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun orang-orang yang sabar, Allah berikan pahala tanpa batas. Luar biasa. Jadi kalau Allah berikan pahala tanpa batas, nggak ada orang yang tahu. Pasti pahalanya besar. Ibaratnya apa? Surprise. Apa namanya? Nah, dari Allah itu hadiah anugerah terbesar dari Allah bagi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kaum milenial semua di sini bisa sabar menghadapi taat, menghadapi maksiat dan menghadapi musibah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah
Alhamdulillah sudah banyak pelajaran ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Syed Joban. Semoga semuanya juga bisa menyikapi sabar dengan baik sesuai ajaran Islam, dan juga bisa menuntun teman-temannya untuk berbuat baik juga atau menghadapi sabar. Cukup sekian, saya berterima kasih kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ma taqabbal layl wan nahar. Allahu Akbar mastasara ta'inu ma'alillahi subhanahu wa ta'ala fasafa anhu wa tabawa wa ghafara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal mizan. Subhana al-musabbihi fi kulli makan. سبحان من أدخل عباده المؤمنين إلى الجنان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله. الحمد لله حمدا يكافي نعمته ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك العظيم الكريم والمقام سلطانك. سبحان اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا المصطفى محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير النبي وأرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا المصطفى محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال على من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan telah pergi dan kita tidak akan pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengannya di tahun berikutnya atau tidak. Dalam menjalani Ramadan, setidaknya ada dua kelompok jenis manusia yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah orang-orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan, sebagaimana mestinya mereka berpuasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, dan makan dari harta yang halal, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan di bulan Ramadan. Kelompok orang dari jenis yang pertama adalah ahlullah atau ahlinya Allah. Mereka akan menjadi orang yang spesial di hadapan Allah pada waktu bumi ini sudah diganti, bukan berbentuk bumi. Langit sudah berganti, tidak sebagaimana langit yang kita saksikan. Dunia ini sudah rusak, luluh lantah, di mana para manusia telah memasuki era baru, yaitu era akhirat. Hasil tanaman, amal-amal hamba sudah ditampakkan. Peluh keringat ibadah mereka selama ini di dunia akan dibayar gajinya dengan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innama tuwaffuna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhrihu 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faza. Yang artinya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Surat Ali Imran ayat 185. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak akan tampak riang gembira, bersuka cita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Sebagaimana surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah pada hari itu, di hari kiamat, akan berseri-seri. Disambung lagi, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhanlah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Yuda Pratama. Saya akan membawakan tilawatil Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 184 sampai dengan 186. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini ya masyarul muslimin rahimakumullah, kali ini saya akan memberi kajian singkat tentang sholat. Sebelum kita panjang lebar mengenai sholat, kita akan terlebih dahulu menjelaskan arti sholat itu yang sebenarnya. Jadi mengenai arti sholat itu menurut lughah yaitu ad-du'a, yaitu doa. Sholat menurut lughah itu doa. Apa itu doa?
doa itu meminta dari bawah ke atasan. Ada doa, ada iltimas, ada amr. Kita akan membahas satu persatu tentang ini. Jadi amr itu adalah merintah kepada bawahan, dari atasan ke bawahan. Contohnya, ke presiden nyuruh kepada rakyatnya untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang disebut dengan amr, merintah dari atasan ke bawahan. Adapun iltimas, yaitu merintah dari sesama yang sederajat, itu adalah iltimas, meminta tolong ke sederajat. Adapun juga doa, yaitu meminta dari bawahan ke atasan, dari rakyat meminta ke atasan, presiden, itu namanya minta, yaitu doa. Adapun jadi sholat menurut logo itu doa. Yang dimaksud di sini mah doa kepada Allah. Jadi isi sholat itu mah doa menurut logo. Adapun menurut syara, ia syar'an aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Adapun sholat menurut syara, aqwalun wa af'alun, ucapan dan gerakan maksusatun yang ditentukan, yang tertentu, muftatahatun bitakbiri, yang diawali dengan membaca takbir, dimulai dengan takbir, muhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut syara, yaitu yang ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu tentang sholat. Jadi di bulan Ramadan kali ini, marilah kita semua memperbanyak amal soleh, terlebih-lebih memperrajin sholat 5 waktu kita, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi bersama saya di kajian berikutnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fattaha abwabal jannah fi syahri Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bainadil huda wal furqan. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Muhammad Fajanur Kamil. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kajian singkat mengenai 5 keutamaan Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa diartikan malam yang penuh dengan keberkahan. Lalu apa saja 5 keutamaan dalam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan inilah Al-Quran diturunkan. Beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya sama dengan 1000 bulan. Kalau dikonversi dalam hitungan kita, setidaknya
1000 bulan ada 83 tahun. Jadi nilai satu malam itu kurang lebih dari 83 tahun. Coba bisa kita bayangkan, begitu banyaknya pahala kita. Lalu yang kedua, banyak pahala yang didapat kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Contohnya, jika seorang muslimin sholat, maka sholatnya senilai 83 tahun. Jika membaca Al-Quran meski hanya satu hurufnya huruf nun, lalu dia tertidur karena mengantuk, orang itu berarti membaca nun 83 tahun tanpa henti. Lalu yang ketiga, diampuni dosa yang sudah lampau. Saat seorang mukmin yang tobat pada malam Lailatul Qadar, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosanya menjadi 0, kemudian dia membaca la ilaha illallah, dosanya kosong, punya amalan la ilaha illallah senilai 83 tahun. Yang keempat, semua malaikat turun ke bumi, bahkan Jibril ikut turun. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, beliau tidak pernah turun lagi ke muka bumi. Selesai tugas malaikat Jibril menurunkan wahyunya. Tapi malaikat Jibril setahun sekali itu turun ke bumi karena mengagungkan Al-Quran. Keagungan malam Quran itu malaikat Jibril turun ke bumi menyapa hamba-hamba yang beribadah. Itu tugas malaikat Jibril, turun ke bumi setahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Lalu yang kelima, yang terakhir, keutamaan di Lailatul Qadar itu adalah malam yang tenang. Hal ini karena saking banyaknya malaikat yang turun, para ulama tafsir menyebutkan bumi seakan-akan sesak dipenuhi oleh para malaikat, sehingga suara bising menjadi redup, angin-angin jadi berhenti, sehingga suasana malam alam jadi teduh dan nikmat. Peristiwa itu hanya akan terjadi hingga fajar tiba. Itu 5 keutamaan di malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana juga penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas, malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan, karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, sedangkan turunnya Al-Quran ada pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadana alladzi unzila fil Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk yang lebih khusus lagi. Apa isi petunjuknya? Kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan yang lebih khusus lagi. Taharrau lailatul qadri fil wisri min al ashri awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah merupakan petunjuk petunjuk Nabi bagi orang yang mereka menginginkan menggapaikan malam Lailatul Qadar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan pembahasan pula di antaranya apakah malam ini menetap pada tanggal atau berpindah-pindah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antaranya memberikan jawaban bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah berpindah-pindah, malam yang berpindah-pindah, bukan yang menetap pada tanggal. Akan tetapi malam yang berpindah-pindah, sehingga boleh jadi malam tahun ini tanggal 25, boleh jadi malam tahun depan 27, boleh lagi tahun depannya lagi 29. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan tentang berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar. Pada malam 10 terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak, kita semangat dalam mengerjakan ibadah. Mulai dari membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, sholat, dan zikir-zikir lainnya,
agar kita mendapatkan keutamaan yang 5 pada malam Lailatul Qadar. Mungkin ini saja penjelasan tentang 5 keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita semua di Cepret Channel. Tentang tata cara mandi wajib, cara rukunnya dan sunahnya Muhammad SAW. Sekarang kita persilakan untuk Bang Fajar untuk menjelaskannya mandi wajib itu tata cara seperti apa yang sesuai dengan rukunnya dan sunahnya. Ya? Karena saya yakin di kalangan orang-orang dewasa nih ya, tahu mandi kan lebih sesuai dengan rukunnya dan lebih sesuai sunahnya. Ya? Dan banyak juga yang masalah mandi ya. Nah, kebetulan ada tamu kita dari Palembang namanya Bang Ranji ya. Dia pengen tahu nih, karena mungkin kalau di pengajian biasa dia malu tanya sama ustaznya di depan umum. Nah, ini kita masih banyak anak-anak milenial, makanya biar Bang Ranji, biar Bang Fajar menerangkan mandi wajib itu secara hukum gimana sih? Secara gunanya, biar apa? Biar enak lah suasananya. Silakan dulu saya diserahin. Membahas tentang masalah mandi junub. Jadi mandi junub itu ada 2 syarat. Furudul ghusli yaitu mandi wajib itu ada 2. Yang pertama an-niyat yaitu kudu niat. Apa niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jam'il badani fardu lillahi ta'ala. Saya niat mandi junub keseluruhan badan fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya saat lagi apa? Yang kedua itu takmimul badan sunat, yaitu mengguyurkan air ke seluruh badan. Jadi ketika pas tempatnya niat itu ketika mengguyurkan air, saat air jatuh dari kepala itu kan niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an badan Alhamdulillah ta'ala. Saya niat mengguyurkan keseluruhan badan itu. Dan adapun apa saja yang harus praktekkan dalam mandi junub itu, yaitu pertama jari-jari ini di bawah buku itu kudu terkena air. Yang kudu terkena air ini di bawah jari, jari tangan, jari kaki, pusar, kuping, dan sunahnya mah kalau hidung itu sunah dan mulut itu sunah. Dan bagian dubur, lubang dubur, bagian yang terlebih penting atau yang tersendiri itu tidak bisa kena air. Harus kena yang kebasuhan air. Hal-hal apa saja yang harus wajib junub? Apakah kalau kita melakukan masturbasi atau coli atau onani atau mojok wajib melakukan mandi junub? Jadi yang menyebabkan hilangnya junub besar itu ada beberapa hal. Yang pertama, keluarnya air sperma, air mani. Dengan sebab apa aja itu mah? Biasa kalau laki mah sabun tuh sampai habis. Yang kedua, dengan sebab jima. Ketika itu sudah masuk ke lubang perempuan itu wajib mandi adas. Hal itu sudah termasuk junub. Yang ketiga, haid. Haid itu menunjuk bagi perempuan. Itu sebenarnya itu bagi tiga. Yang nifas? Ya, termasuk haid dan nifas. Apa saya pernah kata juga setelah bersihkan apa namanya haluan segala macam kita harus pegang dulu. Oh ya, kalau memakai debu itu dengan tayamum bersihnya. Bersihnya ada sabun gitu kan, harus pegang piring dulu atau apa gitu. Soalnya ada yang ada sempat dengar juga ceramah seperti itu kan,
Jadi harus setelah pegang kemaluan dulu tadi kan, itu kita harus sentuh berapa kali? Kalau kita seandainya mempunyai wudhu atau suci diri kita yang mempunyai wudhu, kita memegang kemaluan. Pembatalan wudhu itu salah satunya kita memegang kemaluan bagian dalam, bagian samping mah enggak batal bagian dalam. Bagian dalam bisa tangan itu. Bukan nih, dubur dan bungkul. Kalau dubur itu kalau bungkul dari depan, Kemaluan. maluan. Jadi batalnya kita itu sebab memegang bungkul atau dubur. Kalau bagian dubur itu bagian yang berpinggir, yang menunjuk ke depan. Kalau seandainya kulit biasa ya biasa, yang kulitnya saja tapi kulitnya biasa, tak batal. Tapi pembatalan itu karena tangan atau telapak tangan kita itu terkena. Bagian yang bisa membatalkan bagian dalam saja. Pembatalannya ini. Kalau batang gede-gede kan kalau bener nggak batang. Jadi dari cincin sampai atas. Kalau dari cincin doang, kalau dari batang nggak batang. Sudah jadi kemarin pengaruhan dan dubur pun batal apabila kita memegangnya dengan telapak tangan dan bagian dalam. Batang pun batal ya. Saya mau nanya, misalkan mandinya tuh nggak berurutan, misalnya mandinya langsung jebur sabunan, tapi ini tetap niat di awalnya juga. Jadi di dalam kitab Isti'anah dan Tolibin itu dijelaskan tentang yang namanya mandi hadas, yaitu kita boleh melakukan mandi hadas setengah. Sepertinya ketika berhubungan malam pertama itu si istri itu malu apabila bagian biasa sama warga gitu ya, maka dia boleh mandi rambutnya saja tuh, palanya bagian pala boleh, karena di situ kita sebenarnya tuh ya pertama, nanti dilanjutkan lagi boleh siang atau malam boleh kita mandi hari. Niat ya kan? Niat. Kalau nggak niat berarti nggak ngasah. Ya, semua itu ada niat. Jadi kalau kita nanti udah niat di awal mau mandi nih, mandinya udah niat, cuma mandinya kayak mandi biasa ngasal gitu ya. Jadi Ya. nggak apa-apa. Jadi diusahain Kan mandi. katanya harus nabur dulu. Ya ada setengahnya harusnya. Kalau mandi itu langsung boleh, tapi diusahakan memakai air yang suci, atau kalau kolam itu yang pancuran itu seukuran 2 kula. Mukul itu apa? Dua itu kelebihan dari kelebaran atau panjangnya tempat air wadahnya itu. Nah kalau di Solo gimana yo? Nah, lebih bagus dari situ sabar. Jadi ketika kita lihat pertama Bismillahirrahmanirrahim, pas air jatuh kepala kita, harusnya jatuh kepala kita. Yang pertama jatuh kudu dari kepala. Nah di situ pas air jatuh itu kudu niat dalam hati. Yang pertama kan tadi udah tuh. Dan pas jatuh langsung niat. Nawai bismillah. Ayo. Situ kita mulai. Kalau kita nih misalnya nggak ada air sama sekali ya kan, mau mandi besar tapi mandi di kali tuh boleh nggak? Nah, Baru mau nanya. kan kali itu airnya lebih dari. Nah, kali itu kan airnya lebih dari 20, walaupun sekotor apapun kali lebih di kanan dia mengalir kan, mengalir itu boleh. Jadi kita niatnya pada kalau beda lagi ya, kalau niat mandi di kali itu beda lagi. Jadi pas nyemplung kan pasti otomatis kaki itu langsung niat. Oh dari tata cara niatnya beda ketika kita mandi di kali ya? Tetap niatnya sama, tapi ketika kalau mandi biasa pakai shower itu dari kepala. Oh pas di kali pas kaki terus niat. Ya. Jadi kalau dari kali mah beda kayak di kolam renang pasti. Misalnya kita nonton bokep. Ya. Bokep. Tiba-tiba itu keluar tuh kan. Secara nggak sengaja, secara natural kan. Itu kapan mandi wajibnya? Apa pas tidur dulu baru mandi wajib? Apa cepok dulu tidur mandi wajib? Cepatnya lebih bagus. Sedangkan itu udah membasuh, mensucikan kemaluannya dulu sampai tidak keluar. Jadi selama kita mempunyai hadas itu, kita terus-terusan minta pasang. Doanya itu mengalir selagi kita masih memiliki hadas.
buat laki-laki. Kamu tiba-tiba habis itu kamu mandak sih. No, berarti lo harus berunduk ya. Langsung cebok ya. Jadi pada intinya fardu mandi itu ada dua menurut kitab Safinatun Najah, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh badan. Itu paling intinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan saya ini. Mohon maaf ini pengetahuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Dari Ustaz Fajar dan kita semua, dan semoga apa yang dia sampaikan sampai juga kepada masyarakat luas. Kita semua juga diberikan hidayah dan taufiknya ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi bersama channel kita Cepret Channel. Nah, kali ini kebetulan kita habis ngaji nih kepada teman-teman semuanya yang bertempat di rumahnya Ustadz Mirza. Dan kita kedatangan juga saudara kita Ustadz Fajar yang berasal dari Pondok Pesantren Banten, dan ada ketua rohis kita, ketua rohis SMK 15 yang bernama Angga Maulana Saputra, dan Ustadz Mirza dan Ibnu Abdillah. Dan kali ini kita sedikit mau bicara nasihat yang akan disampaikan oleh teman-teman kita berdua nih, Ustadz Fajar sama Angga Maulana. Nah, kali ini tentang apa, Ustadz? Dan ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran waktu di rumah saya. Hari malam ini kita akan bahas pertama itu mengenai imam sholat berbalik setelah mengucapkan salam, berbalik badan kepada makmum setelah mengucapkan salam. Apakah itu merupakan kebiasaan, merupakan sunnah Nabi atau hanya tradisi di masyarakat Indonesia ya. Yang kedua, Bang Angga akan membahas mengenai penghuni yang terakhir keluar dari neraka ya. Jadi biar anak-anak milenial ya, biar tahu ini sebenarnya boleh nggak sih, ini sebenarnya sudah Nabi, ini sebenarnya semua tradisi atau ini cuma kebudayaan ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari mungkin konsepnya gitu ya, dari itu bertanya kepada Bang Fajar seperti apa ya, biar suasana dan situasi cair ya, biar nggak kaku ya. Saya mau kenapa kita adakan pengajian ini, biar pengajian ini nggak konvensional ya, biar ada tanya jawab, biar jemaah yang ada di sini pun ngobrol sedikit tapi bisa memahami lebih dalam lagi ya. Jadi semua bisa sama-sama mendengarkan ilmunya ya. Ya, mungkin dari Bang Ibnu dulu yang mantan alumni Sigor juga ya, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika awal Fatihah langsung Alhamdulillah kayak begitu, gimana? Syah apa tidak? Jadi saya sedikit menyimpulkan nih ya. Jadi yang ditanyakan kepada saudara Ibnu gini, kan ketika kita baca surat Al-Fatihah pas lagi sholat itu nggak pakai bismillah ya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu start. Ini gimana nih hukumnya gitu? Ya betul ya? Betul. Membahas masalah Fatihah dalam sholat. Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dalam sholat itu termasuk wajib, karena membaca Bismillah itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Karena mazhab Imam Syafi'i pun mewajibkan untuk membaca Bismillah dalam melaksanakan sholat. Dalam membaca surah Al-Fatihah itu wajib membaca Bismillah.
Karena ada sebagian golongan yang tidak membaca bismillah. Mungkin mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mengikuti mazhab Imam Malik yang ada di Mekah. Sebenarnya mah yang di Mekah itu tuh yang sering kita dengar langsung Alhamdulillahirabbil alamin, begitu kan? Itu sebenarnya baca bismillah mau baca, hanya tapi pelan gitu, nggak dikerasin. Begitu saudara itu. Ada lagi, cukup ya, jelas ya? Jangan angkat dua, hanya ke panjatannya tiang. Kalau nih, ya sebelum ke Angga Pak, mungkin tadi Bapak kan mengenai yang awal tuh Bapak bertanya, belum dijelasin ya, baru tanya jawab. Tidak apa-apa, ya udah, coba Ustaz Fajar coba menjelaskan apakah imam ketika setelah saya membaca salam, ya berbalik ke jemaah itu merupakan sunnah Nabi atau hanya merupakan tradisi orang Indonesia? Habis sholat ya Pak? Habis sholat. Setelah baca salam habis sholat lah. Ada aja ya problematika masyarakat. Iya. Biar masyarakat itu tahu nih kan, biar kaum milenial tahu, gak cuma sekedar ngaji lewat YouTube atau apa sih, biar mereka tahu lah. Ngaji online. Biar hijrahnya pun juga nggak salah arah. Betul Pak. Membahas kenapa imam harus berbalik kepada makmum setelah salam. Membahas masalah tersebut yaitu itu hanyalah yang saya ketahui dalam pesantren itu hanya sekedar adat atau tradisi, bukan sunnahnya kanjeng Nabi. Adat dijelaskan dalam kitab kuning, dijelaskan bahwa tradisi berbalik ketika salam itu hanya untuk menuntun orang makmum yang awam, yang pengetahuannya masih minim, menuntun untuk berzikir, untuk membaca zikir-zikir setelah sholat fardu. Nah, sedangkan zikir itu sendiri kan sunnah. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa kan. Ada aliran yang lain pun ketika habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa zikir langsung berdiri, kan? Berarti nggak ada kewajiban dong ketika imam setelah ada beberapa imam pun yang kita perhatikan kan setelah sholat, setelah salam dia asik dengan zikirnya tanpa ada suara sama sekali. Itu hukumnya gimana? Nah, imam yang berzikir sendiri tanpa memperhatikan makmum di belakangnya. Sebenarnya di dalam kitab I'anatul Talibin Fathul Muin I'anatul Talibin jilid 1 itu menjelaskan bahwa zikir itu setelah sholat zuhur ya. Zuhur banyak setelah sholat fardu itu sebagian golongan ada yang hanya zikir sendiri tanpa mengeluarkan suara. Itu hukumnya sebenarnya sunnah untuk dipelankan suara berzikirnya. Tapi di sini kita perlu cerdas melihat situasi dan kondisinya, bagaimana makmum kita. Seandainya kita sebagai imam, kita lihat makmumnya orang awam atau orang ahli ilmu. Kalau kebanyakan orang awam, mari kita tuntun, kita bersabar suaranya untuk berzikir, kita tuntun dia bagaimana bisa ikut berzikir lagi bersama kita. Masya Allah. Biasa jawabannya. Bang Anggar pertanyaan Bang Fajar. Ustaz, apabila nih misalkan nih kita sholat, kita di saf pertama, terus kita kayak misalkan kebelet buang air kecil atau buang air besar, itu apa yang kita lakukan? Ke sholat nih. Atau juga begini, disimpulkan ya. Apabila kita lagi sholat nih ceritanya, di dalam sholat itu diri kita sendiri ya tanpa ada, maksudnya di dalam sholat kita sendiri itu kita ada rasa niat kebelet nih, ibarat kebelet. Kan di belakang mau kan banyak orang, kita nggak mungkin kan untuk melewati orang itu. Oh, jadi pas saat sholat kita ada hajat, ingin buang hajat gitu. Tiba-tiba kan bisa lagi rokat kami. Itu gimana? Kan kalang tuh sama jemaah lain kan. Kita nggak hindarinya kan. Apa kita ke tempat? Sebenarnya dalam kitab Fathul Muin yang Talibin jilid 1 itu jelaskan sebenarnya lebih baik mendahulukan kepribadian kita meskipun tertinggal berjamaah. Seandainya kita sudah ikut berjamaah, itu sudah
apa namanya, udah haram untuk, bukan ya haram lah, dibahasakan haram, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Apabila dilakukan, maka ia akan mendapatkan dosa bila sengaja. Ya kita mau sengaja kan enggak. Kalau kentut kan nggak tahu. Iya, kentut. Itu bisa sakit perut. Nah, iya benar kentut. Kita sengaja. Nah, itu kan dijelaskan lagi dalam kitab Ianut Tolibin jilid 1, itu dijelaskan untuk ditahan sampai sholatnya selesai. Bukan dimakan. Diusahakan. Tapi kalau dia bisa nahan, nah, apa? Anda pernah dengar tuh dari beberapa Sama kita ceramah. ngulang, ya. Pernah dengar dari beberapa ceramah. Justru harus disegerakan untuk keluar biar dia lebih khusyuk sholatnya. Kalau dia nahan nggak khusyuk, maaf ya kayak keringet dingin. Kita pengalaman. Tadi itu ayo digayung. Iya. Digayung itu. Pengalaman pribadi. Terbalik. depan maksudnya kayak lagi jemaah. Iya. Langsung terbalik. Itu jemaah banyak, kita ngelewatin nggak mungkin. Itu pengalaman pribadi. Lewat aja. Ya, pengalaman pribadi. Ya memang itu bisa. Kalau kita nahan kan, pasatnya kan turutan tuh. Iya. Takut nahanin segala macam berketinggian kan, otomatis jauh sudah sholatnya kan. Salah satu rukun sholat itu nahan. Gimana mencapai itu maninya kalau kita nggak khusyuk kan? Karena kita kebelet berak. Ya namanya kita kebelet berak atau kebelet tipis kan, itu panggilan alam. Ya kan kalau seandainya kentut, ya masalah kentut ini tiba-tiba keluar sendiri kan. Batal, ya. Bahkan kita sudah berusaha untuk menahannya. Atau dia kayak lagi bersih terus kembar kentut tuh. Lagi jurut itu ini pengalaman pribadi nih. Anda mau pada ya, jangan biar masyarakat juga tahu, biar cuma yang lain yang nonton channel kita tahu ya. Sebelumnya ya jangan lupa ya follower, subscribe dan like di Cepra Channel ya, karena ini penting buat masyarakat lain ya. Oke. Kan terkadang ini saya juga pernah ngalamin lagi sholat tiba-tiba bersin, nah nggak sengaja tuh berasa kentut apa nggak kentut tuh, kayak saya berasa kentut tapi saya nggak berasa kentut karena waktu lagi bersin dulu berat ya, karena saking bersin jubrek hancur besar walau alam berserta kentut gua, tapi saya berasa kayak ada jes, kita nggak ada niat sama sekali. Nah, di situ kita kudu yakin. Kita yakinnya apa? Iya, pengen lanjut apa enggak? Enggak, yakinnya kita merasa kentut atau enggak gitu. Kudu yakin di situ. Ada yakin, ada syak, ada mang-mang. Syak itu mang-mang lah. Ada juga zon, sangkal. Nah, kudu yakin itu 100%, mang-mang atau syak itu 50% lah. Nah, seandainya kentut, kita angat tuh kentut tuh. Di saat pertama kentut, sedangkan jemaah kan banyak musola di mall, ketika udah di saat pertama nggak bisa ke belakang tuh kan. Iya, nah stuck. Itu gimana cara kita batalin sholatnya mau kita ikutin dulu sampai selesai baru kita nggak mungkin kita bangun di depan atau kita pura-pura sholat dulu sampai selesai. Masih ada yang gitu. Nah, ya sebenarnya kalau seandainya kita bagian depan, saat depan, terus kita lewat di bagian itu dosanya sangat besar itu. Lebih baik kita ikutin aja dulu, nanti ketika selesai sholat baru kita ganti. Apa kita nggak dosa pura-pura sholat depan orang lain? Nah itu pertanyaan kan. Kenapa? Kalau saya pribadi pernah juga gitu, akhirnya saya pura-pura sholat juga. Tapi lebih dosa yang ini. Lebih dosa ngelewatin. Lebih dosa melewati orang-orang sholat. Karena ya. Ya maaf, biar ini biar masyarakat juga tahu, jangan sampai ntar. Iya, gua kentut cuma. Tapi kalau ada nih orang pernah waktu TG itu. Jadi usah terawih, itu ada orang ketut bunyi pada password itu gimana? Tapi dia nggak ada pusat ya, emang dia nggak ngaku sih, cuma itu kalau pilih gua sih ya orang dewasa. Cuman dia tetap lanjut gitu, nggak harus beda. Iya. Ya kita sebagai imam mazhab Syafi'i itu kudu di dalam kitab Ianut Tolibin juga dijelaskan kudu diperingati atau diingatkan. Oh, sama. Dia itu menganut mazhab apa? Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang perlu diingatkan. Jadi prinsipnya kalau kita lagi tahan, lagi mau kentut atau mau kencing atau mau BO ya, tapi kita udah buru kentut ya, berarti kita ikut selesai sholat dulu baru diulang lagi. Tapi kalau bisa mas, sebelum melaksanakan berjamaah, apabila kita mempunyai hajat atau apa, lebih baik didahulukan hajat kita. Kita itu lagi ngomong perut atau lagi kondisi sakit. Kayak misalkan kipas nih kencang banget, bisa bikin. Ya kan kita bisa merasakan ada suplemen. Ini kan kalau jemaah maju tiba-tiba ke depan, pas
Ada pernah ngalamin Betul Rahman tuh dari rumah baik-baik aja berangkat ceng. Begitu sholat Jumat, jangan sampai maju begitu sholat, wah dari bekas angin langsung mules tuh. Biasa itu mas setan untuk menggoyahkan kekhusyuan kita. Terus kalau misalkan kita nguap atau misalkan kayak gerak itu memang bener ya, kalau kata orang gerak 3 kali itu udah batal sholat, itu gimana? Nah itu gimana? Masalah bergerak 3 kali itu sholat. Seandainya saya sholat nih, Allahu Akbar. Sini. Kita sholat. Iya nih. Gatal di sini nih. Iya. Gatal di sini. Kita begini nih. Sekali ya. Tuh begini. Itu iya. Yang gerak jarinya jangan ininya ikut gerak. Jangan begini gitu. Iya ininya. Mau sampai melecak mau sampai berdarah, nggak bakal batal ini. Karena ini gerakan yang ringan. Kecuali begini. Batal ya. 1, 2. Tuh. Pakai hitung. Tapi kalau ini enggak, tapi itu maksudnya gerakan 3 kali itu setiap gerakan sholatnya. Iya, misalnya atau sampai selesai sholat baru maksimal 3 kali kan terkadang ya banyak orang lah yang saya perhatiin begitu habis sujud ya garuk lagi. Iya itu, nah itu gimana Ustaz? Begitu habis pokoknya rata-rata habis sujud rata-rata suka garuk-garuk lah orang. Ya, kadang bisa dipala. Maksudnya ini makanya 3 kali gerakan itu 3 kali gerakan itu maksimal untuk semua gerakan sholat atau per gerakan sholat. Dan yang gerak itu jari. Kalau seandainya ingin garuk kan seandainya kepala. Iya. Allahu Akbar. Gatal kepala. Tuh rapetin jangan sampai goyang. Tapi boleh lebih dari 3 kali ini. Kalau ini nggak apa-apa. Ini ya, tapi ini jangan gerak kayak ini ya. Ini tuh gerakan berat namanya gerakan. Itu jatuh di mana tuh? Dalam kitab apa? Di dalam dijelaskan dalam kitab fikih ada di Yanut Tolibin di bab sholat ya pembatalan. Dari Solihin mana nggak? Kenapa? Dari Solihin. Dari Solihin itu menjelaskan tentang apa ya? Pokoknya bukan fikih yang dari Solihin. Dari Solihin ada fikih. Tasawuf. Apa lagi? Sebenarnya banyak tuh Pak. Banyak sih. Oh berarti pada intinya yang penting kita tuh geraknya nggak gerakan segini ya? Kalau sakitan aja? Oh kalau sakitan aja. Kalau yang ada. Tapi yang uludin. Safinatun aja itu tidak terperinci. Hanya sekedar bagi orang-orang awam untuk belajar lah itu. Yang uludin? Yang uludin itu tentang tasawuf. Karangannya Imam Al-Ghazali. Tapi Pak dalam sholat itu yang saya perhatiin yang banyak banget. Saya juga belajar dari guru-guru saya juga. Yang banyak katanya yang banyak salah itu pas di apa namanya? Iya, tidak itu. Sami Allahu liman hamidah. Kan pada tangannya gini. Gitu, maksudnya saya praktekin ya. Kan gini. Dari dulu. Kan gitu-gitu maksudnya. Itu mah dari dulu dong. Yang masih dari ruku. Ruku gimana sih? Nah, Sami Allahu liman hamidah. Nah, tuh kita bayangkan kan, itu di situ tuh yang harusnya guys. Ruku. Iya. Langsung gini, sekedar gitu. Ya, tapi ada gini juga. Kalau yang begini gimana tuh? Itu itu nggak apa sih? Kan ada hadis yang nggak boleh melakukan gerakan sholat tidur kebiasaan Nabi ya. Apakah Nabi begini dulu? Jangan juga kan. Penjelasan tentang apa tuh setelah ruku ya, tidak tangannya harus bagaimana. Di dalam kitab yang Tolibin dijelaskan juga, di situ kita taklid pada guru saya taklid pada guru saya. Kalau guru saya mah setelah ruku itu Sami Allahu liman hamidah. Sama seperti ini. Sama. Begini juga baik Pak. buat menghindari Ya ini disunahkannya begini seperti ini. Kalau taklid saya ada. apa? Kalau emang butuh penjelasannya cari di dalam kitab Yanut Tolibin jilid 1. Dan Tolibin itu dari Fathul Mu'in bukan? Fathul Mu'in. Yanut ya Fathul Mu'in masalahnya. Ya berarti intinya ya ini